Hai, selamat malam, Mam. Selamat bergabung di YouTube Live Event Teman Bumil di channel Gue Sehat. Apa kabar nih, Mam semua? Semoga Mam di rumah sehat-sehat selalu ya. Perkenalkan, saya Intan yang akan menemani Mam pada hari ini. Nah, hari ini kita akan membahas topik nih yang banyak banget kayaknya moms hamil di luar sana yang bertanya-tanya, yaitu tentang tips menjaga berat badan ideal dan sehat saat hamil. Bersama seorang objin favorit moms teman bumil dan juga subscriber gue sehat nih pastinya. Siapa lagi kalau bukan Dr. Ardian Syahdara Syahrudin SPOG. Nah, selama live ini berlangsung, saya juga akan bacain nih pertanyaan dari moms yang mau bertanya, jadi silakan isi aja langsung di kolom komen ya. Nah, jangan lupa juga dengan format nama, lalu kota, dan email, lalu pertanyaan untuk dokter Dara. Sebelum mulai, jangan lupa untuk di-subscribe dulu channel Gue Sehatnya, dan ikutin terus live ini sampai selesai. Nah, oke, sekarang saya mau menyapa narasumber kita dulu nih, yaitu dokter Dara. Hai dokter Dara, apa kabar nih dok? Halo, Assalamualaikum Intan. Waalaikumsalam, sehat-sehat dok? Alhamdulillah, Intan gimana? Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Lagi Makasih hamil ya dok. juga ya? Iya. Nah, sesuai topik ini. Iya, ntar sekalian saya mau tanya buat saya pribadi nih. Nah, itu kan tadi Dokter Dara udah tahu ya tema kita pada hari ini. Nah, mungkin pertanyaan pembuka nih dok. Berat badan yang dikatakan sehat dan ideal untuk ibu hamil itu gimana sih dok? Oke, jadi orang hamil maupun orang tidak hamil, itu kan ada kriteria sehatnya. Nah, biasanya kriteria sehat itu tentunya salah satunya kita bisa melihat dari indeks massa tubuhnya, ya kan? Jadi ada orang yang cungkring ya, atau istilahnya apa dia bilang kurus gitu loh. Ada orang yang normal-normal aja, ada orang agak sedikit berisi ya kan, atau sedikit overweight, ada orang obesitas gitu loh. Nah, ibu hamil pun demikian nih. Jadi kayak Intan nih, kalau dari pandangan saya Intan sepertinya normal nih, ya kan? Cuman pastinya taunya gimana? Harus diukur indeks massa tubuhnya. Caranya gimana ya? Dari berat badan dibagi tinggi badan kuadrat. Nah, keluarlah angkanya berapa. Nah, mungkin dari situ kita bisa ngelihat nih si pasien kita ini kira-kira indeks massa tubuhnya kurang, cukup, berlebihan atau obesitas. Jadi ada orang yang namanya overweight, ada obesitas, itu beda tuh Intan. Jadi nggak semua orang gemuk jadi obesitas. Oh, beda dong. Nggak sama. Jadi karena ada orang gemuk, belum tentu dia obesitas. Salah satunya menilai itu dari indeks massa tubuhnya. Seperti itu. Indeks massa tubuh di sebelum hamil ya dok? Jelas. Jadi yang paling benar memang indeks massa tubuh sebelum hamil atau pada saat dia udah hamil datang di kontrol pertama. Kan kadang-kadang mungkin tidak semua orang nih, moms di sini juga tahu nih indeks massa tubuh ya. Kayak saya aja nih, saya kan biasanya kan kita cuma ngukur berat badan doang kan. Aduh, naik nih, turun nih kan kayak gitu ya. Jarang kita mengukur indeks massa tubuh karena agak sedikit lebih ribet lah. Kalau ngukur ini kan naik timbangan. Nah, kalau ibu hamil baru datang itu biasanya tuh di rumah sakit tuh udah ada tuh. Jadi kan kita rata-rata di rumah sakit sekarang kan sudah electronic medical record ya. Jadi udah diisi gini-gini, IMT-nya berapa. Jadi dokter udah bisa lihat nih, oh pasien saya pas waktu datang awal, dia nih under, normal, atau over, atau bahkan obesitas. Nah, dari situ menjadi bahan dokter untuk memberikan konsultasi kepada pasiennya terhadap tentang kiat-kiat bagaimana menjalani kehamilan ini supaya sehat dan optimal, seperti itu. Oke, jadi setiap masing-masing hasil si indeks massa tubuhnya itu ada masing-masing berat. Kira-kira berat idealnya naiknya berapa nih, gitu betul ya dok? Ya, kurang lebih seperti itu. Kurang lebih. Jadi acuan kita itu dari indeks massa tubuh dulu. Seperti itu. Oke. Nah, dok, ini kan banyak banget nih yang mengalami, termasuk saya nih. Biasanya kalau trimester 1 itu masih mual-mual, ya kan? Nggak nafsu makan. Nah, itu kalau turun itu sebenarnya masih aman nggak sih dok? Masih wajar nggak sih dok kalau berat badannya turun malah? Oke. Jadi pertama kita bicara berat badan dulu. Berat badan itu juga termasuk di dalamnya adalah kadar air badan kita atau hidrasi. Ada juga lemak, ada juga otot. Orang lain malah bilang ada juga dosa gitu. Dosa berat. Ini bercanda terakhir ya. Jadi kayaknya saya sebagian tuh dok. Nah, jadi biasanya kalau orang sudah turun dulu berat badannya,
itu biasanya kalau orang yang hamil muda, itu yang turun tuh kadar airnya. Gitu loh. Kenapa? Karena dia malas makan kan. Jadi input minum, malas minum karena mulutnya rasa nggak enak, pahit, asam, ya kan, mual gitu loh. Dia kurang minum, jadi kadar airnya turun. Sama halnya dengan orang, mohon maaf nih, ini kita nggak usah bicara orang hamil, orang yang kena diare, buang air ke kamar mandi bisa sampai 8 sampai 10 kali per hari. 2 hari berat badannya bisa turun 3 kilo. Saya pun pernah seperti itu dulu tahun 2014, 2015. Saya senang juga, lumayan juga nih 2 hari kayak begini tapi kurus. Ini ya kan? Cuman itu yang turun adalah kadar air kita, tapi lemaknya tetap. Nah, yang baik itu kalau kita mau menurunkan berat badan, yaitu kadar lemak tentunya. Makanya kayak binaragawan itu dia bisa sama sekali kadar fatnya tuh kurang gitu ya. Nah, kalau orang hamil di trimester pertama, biasanya karena nafsu makan dan minum itu agak menurun, jadi yang berkurang itu biasanya masih kadar airnya. Nah, seperti itu. Dan, sorry, saya tambahin lagi. Kadar air yang turun ini, itu asalkan dia ringan, tidak apa-apa. Bisa dikatakan kayak dehidrasi ringan ya. Tapi kalau dia sudah mulai berat, ya itu harus diwaspadai. Kadang-kadang pasien sudah harus dirawat tuh, dipasang infus dan segala macam untuk mencegah dia dari dehidrasi yang berat, seperti itu. Oke, jadi sebenarnya kalau turunnya 1, 2, 3 kilo nggak masalah ya dok sebenarnya. Tapi ada hubungannya nggak sih sama janinnya, nanti tiba-tiba berat kita turun, ternyata janinnya pertumbuhannya juga nggak bagus lagi. Ya, jadi biasanya di trimester pertama, kalau ada orang yang mual muntah, biasanya dia turun sekitar 1-2 kilo lah. Ya kan? Tetapi itu harus diatasi tuh. Jangan dianggap enteng ya, nggak apa-apa, nggak boleh. Harus diatasi, diatasi mualnya, diatasi muntahnya, dan diberikan acuan-acuan nutrisi atau pola diet yang baik supaya dia nggak makin turun, supaya dia nggak dehidrasi. Nah, apakah akan berpengaruh kepada bayinya? Nah, ini tergantung nih. Makanya biasanya kalau orang masih dehidrasi ringan itu masih agak kita bisa menganggap agak aman. Tapi kalau sudah menuju dehidrasi berat, itu tentunya akan ada efek ke janin. Karena apa yang ibunya makan, itulah yang janin makan. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau ibunya nggak makan, mungkin masih ada sedikit cadangan zat gizi di badannya dia, di darahnya dia. Tapi lama-lama kan habis. Gitu loh. Jadi kalau dia dalam waktu singkat, boleh. Tapi kalau dia sudah dalam waktu panjang, contohnya nih, Intan nih ada mual-mual. Kok makin parah, makin nggak mau makan, nah itu nggak boleh. Itu harus segera diatasi. Nah, pemberian perawatan di rumah sakit itu, pemberian terapi cairan, infus, dan yang lain-lainnya tujuannya untuk apa? Selain mengatasi mual, itu memberikan makanan kepada ibu dan juga sekaligus kepada janin lewat infus. Oke. Tadi kan dokter Dara sempat mention nih kalau dehidrasi ya, dehidrasi ringan, dehidrasi berat. Tapi kan banyak juga nih yang nggak sadar si bumil-bumil. Emang ciri-cirinya kayak apa dok kalau dehidrasi? Dehidrasi kalau ringan ya yang paling kelihatan ya dari kulit kita sudah mulai agak kering, dari bibir, seperti itu ya. Nah biasanya kalau sudah dehidrasi di atas itu ya itu sudah harus lebih berhati-hati ya. Kadang-kadang sudah mulai ada gangguan kesadaran, dia lebih gampang oleng, gampang pusing, ngantuk terus. Nah, itu yang harus kita waspadai. Dari pipis juga mungkin bisa dilihat ya dok warnanya. Oh iya, pasti. Jadi dan juga normalnya kan biasanya kita tuh normalnya 3-4 jam sekali buang air kecil nih. Kalau orang sudah dehidrasi dia lama nggak buang air kecil tuh udah habis kadar cairan di badannya tuh semakin makin berkurang. Jadi itu juga kita bisa lihat dari sana. Oke, jadi untuk moms selalu waspada, ingat-ingat tuh ciri-ciri dehidrasi. Kalau udah dehidrasi cepetan mendingan ke dokter minta saran bagusnya kayak gimana. Nah nih dok, selanjutnya dok, kalau sebaliknya ya dari yang tadi, kalau bumil terlanjur mengalami kenaikan BB nih yang signifikan dari trimester awal, nah itu gimana dok? Apakah seharusnya dia diet atau gimana tuh dok? Ya, ini agak jarang terjadi di trimester awal si bumil nih udah overweight. Biasanya peningkatan berat badan yang cukup signifikan ini terjadi di trimester 2 justru. Kenapa? Karena di trimester 2 biasanya mual muntah udah berkurang, pasien secara emosional lebih santai, dia sudah nggak ada mual, beteknya berkurang, perut belum terlalu gede tetapi hamil juga, jadi makannya tuh lebih enak. Apa-apa yang mau dia makan di trimester pertama nggak bisa karena dia mual, dia bisa makan di trimester kedua dengan nyaman. Nah, tanpa dia sadari kalau nggak dia kontrol,
di situ bisa cepat peningkatan berat badan. Nah, tetapi ada juga sekelompok wanita hamil, sebagian kecil, yang ternyata di trimester pertama dia makannya udah bagus gitu loh. Terus berat badannya naiknya berlebihan. Nah, kita harus lihat dulu berlebihannya seberapa jauh. Nah, kalau dia masih ringan-ringan, biasanya kita atur pola makan. Kita sarankan kurangin makan tentunya yang manis-manis terlalu berlebihan. Jadi yang kalori-kalori tinggi terlalu berlebihan itu dikurangin. Mungkin jumlah karbohidratnya lebih dikurangin, dibanyakin proteinnya, kurang lebih seperti itu. Tetapi kalau dia nambahnya udah banyak banget, kita harus rawat bersama dengan teman sejawat, dokter spesialis gizi klinik. Jadi gizi klinik ini lebih spesifik nih ngaturnya. Ibu boleh makan ini, kan kadang-kadang kita bilang, oke, nggak boleh makan karbohidrat, tapi makannya protein. Nah, mungkin kalau spesialis gizi klinik, dia bisa lebih mengarahkan nih, protein yang baik buat ibu, mungkin protein yang dari ini. Kan kadang-kadang kita pikirnya protein ini contohnya apa? Daging. Ya, belum tentu juga selamanya daging itu baik gitu ya. Mungkin itulah perannya dokter spesialis gizi klinik. Kalau memang dia sudah mengkhawatirkan peningkatan berat badannya. Oke, soalnya ada banget sih dok yang kayak gitu. Teman saya banyak, dia baru banyak, hamil, banyak yang barengan sama saya ini hamilnya malah udah pada naik berat badannya. Kalau Intan udah naik berapa kilo nih? Oh, saya turun dong. Oh, turun? turun. Malah bagus dong. Karena kan gini, biasanya peningkatan berat badan itu kan rata-ratanya Intan sekitar 1,5 kilogram per bulan. Rata-rata. Atau kita bisa ambil per minggu sekitar 0,4 atau 0,5 kilo per minggu. Cuman itu tidak rata. Maksudnya dari bulan pertama sampai bulan ke-10 tuh akan naik 1,5, enggak. Itu kadang-kadang bisa di bulan pertama agak kurang, di bulan kedua tiba-tiba lebih banyak, belum tentu 1 bulan 1,5. Bisa tiba-tiba 2 kilo atau 2,5 kilo. Nah, cuman kalau kita bagi rata-rata kalau orang yang berat badannya normal, dia menambah berat badan itu bisa sekitar 15 kiloan sampai dia melahirkan. Nah, kalau Intan nih turun nih berat badannya sekarang, itu mungkin juga karena ada faktor capek, asupan kurang dan lain sebagainya. Cuman itu tetap harus diwaspadai tuh. Jadi jangan sampai dibiarkan makin banyak turunnya. Kalau makin banyak ada yang nggak beres tentunya. Tetapi biasanya itu disertai juga dengan gejala fisik. Selama Intan masih bugar, masih bisa berpikir normal, mood nggak terganggu, no problem, turun-turun dikit itu. Oke. Ya, saya takut sih dok sekarang turun, takutnya nanti trimester 2 malah lambung tinggi. Itu yang harus diwaspadai karena seringnya kayak gitu. Seringnya kayak gitu, karena kamu pasti makannya tuh lebih enak. Jadi nggak apa-apa deh makan ini dikit, lama-lama jadi banyak tuh. Jadi banyak tuh. Apalagi balas dendam. Tadinya sekarang nggak bisa makan ya. Biasanya yang sering begitu. Makanya yang jarang terjadi yang kayak Intan bilang tadi, di trimester pertama udah naik banyak. Itu agak jarang tuh biasanya. Nah, tapi banyak sih, maksudnya ada beberapa lah. Nah, itu gara-gara tadi mungkin dokter Dara juga sempat mention, gara-gara tuh mereka craving yang manis-manis tuh. Jadi malam-malam kayak martabak. Ada juga sebenarnya dia muntah nih. Mual. Tapi kata dia kalau mual, kalau gue makan mual gue hilang kayak gitu. Makanya bisa. Nah, itu kalau udah craving yang manis gimana dok solusinya? Ini bagus nih diingatkan ke saya juga ya, dan kita bahas di sini. Jadi rasa manis itu memang meningkatkan hormon-hormon yang bikin kita nyaman. Makanya ada istilah kalau Anda mau jadi mau menyenangkan semua orang, jangan jadi bos, jadilah es krim. Ada ungkapan seperti itu ya. Karena es krim itu manis gitu, nyaman. Jadi intinya yang manis itu membuat kita tuh menjadi lebih happy. Ya kan? Makanya kalau apa-apa es krim, hampir semua orang suka manis. Jarang orang nggak suka manis. Dari anak kecil sampai orang tua. Mungkin ada orang yang nggak suka manis, tetapi rata-rata, kalau kita lihat populasi manusia, pasti rata-rata suka manis. Karena manis itu bikin orang nyaman, happy. Makan manis tuh bukan kayak makan asem, mengerenyit gitu kan, atau makan pedas. Enggak, makan manis kan orang malah tenang, santai, nonton TV, ngeliat pemandangan itu kan. Makanya manis ini kadang-kadang menjadi senjata di trimester awal. Karena apa? Karena pada saat di trimester awal itu, asam lambung naik. Mulut tuh rasa pahit biasanya karena asam lambung. Jadi pangkal lidah itu lebih dominan, rasa-rasa pahit, asam dan semacamnya itu. Nah, makanya orang kadang-kadang minum air putih pun nggak nyaman karena air putih ini dia rasa jadi nggak enak karena ada rasa pahit di pangkal lidahnya itu. Nah, tapi kalau dia minum manis beda. Contohnya dia minum es teh manis gitu loh, ya kan? Itu kelawan tuh rasa pahitnya itu. Dan mungkin sedikit banyak
boleh juga diberikan manis itu untuk tenaga dia, karena mungkin makannya kurang kan. Jadi kalau dia minum sesuatu yang agak manis itu agak bolehlah kita lihat. Tetapi kalau sudah berlebihan dan kebawa sampai di trimester kedua dan ketiga, itu yang berbahaya. Bisa jadi nanti tiba-tiba terjadi perubahan metabolik di badannya, amit-amit yang tadinya dia nggak ada kencing manis, dia hamil, bisa terjadi kencing manis di dalam kehamilan atau diabetes mellitus gestasional. Oke, oh ini saya mau nanya juga sih, berarti benar ya kelebihan berat badan pada Bumil tuh bisa memicu si diabetes gestasional tadi ya, Dok? Salah satunya penyebab DMG atau diabetes gestasional itu juga kalau terjadi peningkatan berat badan yang tidak terkontrol pada orang hamil, di mana tidak punya riwayat DM sebelumnya, tidak punya riwayat kencing manis sebelumnya. Maka itu juga penting, peningkatan berat badan ini untuk selalu dipantau sama dokter. Oke, nah dok, sebenarnya kalau misalkan kayak tadi tuh berat badan mamsnya naik banyak, itu ngaruh juga nggak sih bayinya jadi gede juga? Kan kayak pernah ada kejadian mamsnya udah mau trimester terakhir nih, trimester 3, terus disuruh diet, katanya biar bayinya nanti jangan gede-gede Bu, gitu. Berarti itu sebenarnya ngaruh juga ya dok? Bisa iya, bisa enggak. Nah, contohnya nih, sebenarnya prinsipnya, ada yang ibu makan, itu akan masuk, diolah di dalam badan, dialirkan ke darah, masuk ke bayi. Kalau ibunya diabetes, bayinya juga punya potensi menjadi bayi yang diabetes atau diabetic baby. Itu istilahnya diabetic baby itu bayi raksasa ya, bisa gede dia, makrosomia, lahir itu bisa besar. Itu berbahaya. Tetapi ada juga orang hamil, ibunya gemuk, bayinya biasa-biasa aja. Ada juga seperti itu. Jadi kadang-kadang orang bingung tuh, dok, ini bayi saya sekian kilo, kok saya nambahnya udah 3 kilo sih dok dari bulan lalu? Bayi saya naiknya cuma berapa ratus gram, ini larinya ke saya semua ya. Kadang-kadang ada yang suka ngomong kayak gitu ya. Jadi bayinya dari bulan lalu taruhlah cuma 2 kilo. Sekarang 2,2 kilo gitu loh. Cuma 200 gram pasti pemeriksaan sebelumnya. Tapi dia naiknya udah 3 kilo. Ini 2,8 kilo lari kemana nih? Dia bingung gitu kan. Nah, itu juga harus diwaspadai. Karena bisa juga ada orang naik berat badannya, tetapi tidak disertai dengan peningkatan berat badan bayi. Biasanya itu juga mungkin ada masalah lain ya. Apakah ada aliran darah yang tidak maksimal dari ibu ke janin, itu salah satunya juga bisa seperti itu. Tetapi umumnya, kalau ibunya ini makannya berlebihan, contohnya sampai kebanyakan ya, terutama yang gulanya tinggi, itu bisa berpengaruh ke bayinya. Bayinya juga bisa besar. Gitu loh. Memang ada yang tidak seperti itu. Begitu pula sebaliknya nih, Intan. Ada kadang-kadang ibu-ibu kayak Intan nih, nanti hamil 4-5 bulan, bingung ngomong sama dokternya, dok kok perut saya kecil banget ya dok? Teman-teman saya tuh udah ada yang udah lebih gede, ini normal nggak? Ada juga seperti itu tuh. Justru kebalikannya ya. Jadi dia kelihatan kecil, tetapi bayinya normal di dalam. Nah, ada juga seperti itu. Ada yang bayi ibunya kelihatan udah gede, tetapi bayinya masih kecil. Nah, itu juga banyak faktor. Kayak contohnya faktor apa? Yaitu tadi, indeks massa tubuh sebelum hamil, ibunya juga sudah hamil keberapa. Kadang-kadang jangan samain dong ibu-ibu yang baru hamil pertama sama hamil anak ketiga. Ya, sisa-sisa lemak di badannya itu kan nggak sama gitu ya. Jadi pasti yang sudah punya anak sedikit lebih berisi lah dibandingkan yang baru ibu-ibu kayak Intan yang baru hamil pertama gitu. Iya. Oke, jadi sebenarnya kita bisa ketahuin berat badan bayinya itu sebenarnya emang harus kita rajin ke dokter ya, misalnya dari USG gitu, biar tahu sebenarnya berat badan bayinya masih ideal nggak nih seiring berjalan berat badan mamsnya, ya kan dok? Ya, taksiran berat janin memang salah satunya bisa dipantau dari pemeriksaan USG. Ya, mungkin sering-seringnya paling nggak sebulan sekali lah. Sebulan sekali, jadi kita bisa pantau. Nah, oke. Nih dok, sebaliknya lagi nih. Tadi kan kita ngomongin yang mamsnya craving manis. Nah, kalau misalnya tadi ini balik lagi, kalau mamsnya mau muntah terus nih di awal kehamilan dan susah makan. Nah, itu ada tips nggak sih dok? Ada misalnya pola makan gitu yang bisa disiasatin agar tuh gizinya tetap tercukupi walaupun makannya mungkin susah. Misalkan makan apa gitu yang kira-kira nggak bikin mual, tapi gizi tetap tercukupin. Jadi setiap dokter mempunyai strategi yang berbeda-beda. Tergantung juga dengan karakter pasiennya nih. Tetapi kalau bagi saya, dengan rata-rata karakter pasien saya itu biasanya punya strategi semacam ini. Jadi yang pasti
makanan-makanan asam, pedas, itu saya sarankan untuk tidak dikonsumsi. Atau kalau dikonsumsi pun dengan jumlah yang sedikit gitu. Jadi mungkin makan pedas sedikit atau minum agak asam dikit. Kalau bisa dia hindari, itu dulu yang dia hindari. Kedua, jangan telat makan karena nanti asam lambungnya udah keburu naik. Dia mau makan, udah didorong dari dalam, udah susah tuh masuk makanannya. Ketiga, makan apa aja. Nah, itu strategi saya. Makan apa aja, yang penting dia bisa makan. Kenapa saya punya strategi begini? Tentunya juga dari ilmu yang saya miliki dan pengalaman saya. Istri saya waktu hamil pertama, itu nggak ada yang bisa makan, masuk sama sekali. Jadi mungkin Intan, saya kasih informasi di sini, di bulan Agustus 2011 tuh, kalau nggak salah saya masih ingat, 31 hari bulan Agustus, 7 kali rawat inap istri saya. Coba kamu bayangin. Dari 31 hari, 7 hari rawat inap. Jadi udah enak pulang, nanti 2 hari muntah lagi, masuk rumah sakit lagi. Kita tuh udah stres. Nah, dibilang nggak boleh makan ini, nggak boleh ini, pusing tuh. Makanya ibu hamil tuh saya udah tahu. Kadang-kadang kan dia juga cukup stres. Kita jangan tambah lagi beban stresnya. Yang penting kita ingatkan, Bu, asam pedas kalau bisa dihindari. Selebihnya ibu mau makan apa aja boleh. Gitu loh. Makan apa aja boleh ya. Tentunya yang dia bisa makan ya. Saya nggak bisa makan nasi, nggak usah makan nasi. Saya nggak bisa makan ini, nggak usah. Saya cuma bisa es krim, ya udah es krim aja dulu. Pokoknya begitu aja dulu. Jadi kita jangan terlalu banyak apa, karena semakin dilarang, semakin stres, semakin naik asam lambungnya. Saya cuma bisa es krimnya, ada tuh es krimnya di salah satu restoran apa tuh, es krim sundae yang vanilla itu doang dok, saya cuma bisa makan pagi siang malam, itu aja ibu makan. Setidaknya ada susunya lah, ada apanya lah. Nah, setelah dia makan itu dia sudah bisa ketawa. Sebelumnya kita paksain suruh makan nasi sedikit, makan bubur, lemes gitu loh, lemes, tiap datang lemes. Nah itu kalau strategi saya seperti itu. Pelan-pelan ketika sudah mulai enak, asam lambungnya sudah mulai nggak terlalu tinggi, dibantu sama obat, baru kita bilang coba makan karbohidrat dikit. Nggak usah nasi, kan banyak pilihan. Bisa pasta, bisa apa, mie kah, atau apa, yang gitu-gitu dulu. Kadang-kadang orang tuh menganggap nasi itu jadi beban tuh. Harus makan nasi, padahal dia nggak mau makan nasi. Apalagi di Indonesia. Sebaliknya ada orang juga yang nggak boleh makan nasi, harus makan nasi. Kayak saya nih. Sama dokter dia bilang kurangin makan karbohidrat. Aduh, kalau malam nggak makan nasi, saya nggak pede. Ada juga orang kayak gitu kan. Ada juga orang hamil kayak gitu. Aduh, saya sama mertua, sama ibu saya suruh makan nasi. Saya nggak bisa makan nasi nih. Jangan dipaksa pokoknya. Yang penting apa dia bisa makan dan dia bugar. Maksudnya bugar dalam artian dia tidak loyo. Itu dulu, seperti itu. Oke, berarti kita makan apa aja dulu yang sebisa kita makan. Nanti kan gradually mungkin trimester 2 udah membaik nih nafsu makannya, kita bisa ganti lah ke yang mungkin lebih bergizi atau kadang-kadang nggak sampai trimester 2, Intan. Kadang-kadang dia sudah beberapa hari nih dia pengen makan, kayak saya kasih contoh lah es krim itu ya. 2-3 hari, 2 hari lah biasanya dia udah makan udah enak, biasanya dia ngabarin dokter kan. Dok, ini udah enak nih, alhamdulillah gini. Nah, biasanya ya kan zaman sekarang kan sudah ada alat komunikasi yang cukup canggih ya. Jadi kadang-kadang kita juga lewat online bisa kita bilang, coba ya Bu ya, tambahin ini dikit, mamanya makan apa dikit lah, ayam dikit, nggak usah pakai nasi dulu, ini dikit, dia tambah-tambahin. Jadi secara bertahap kita arahkan dia. Karena pengalaman saya juga, kalau kayak istri saya dulu, dulu kan saya masih pengalaman kurang. Jadi takut istri sendiri lagi kan, ini nggak ada makan nasi, nggak makan apa, saya panik juga nih. Paksain makan, makin kita paksain, makin dia muntah. Karena apa ya? Karena stres. Nah, stres itu makin naik asam lambungnya. Dia stres akan kehamilannya, dia stres kenapa muntahnya nggak hilang-hilang, dia stres sama suaminya bawel banget. Wah, itu susah juga. Iya. Nah, iya, soalnya nih saya sendiri ya, mungkin banyak juga sih moms di luar sana, juga banyak nih dok yang masih mual udah trimester 2 gitu, udah masuk trimester 2. Bahkan ada yang katanya sampai 5 bulan dia lah susah makan. Nah itu sebenarnya wajar nggak sih dok kalau misalnya sampai 5 bulan masih susah makan kayak gitu? Istri saya sampai mau melahirkan. Ya, kasihan banget. Nah itu kenapa dok bisa kayak gitu? Jadi satu itu juga ada faktor hormonal, terus kedua itu faktor psikis ya. Nah, kalau faktor hormonal dan segala macam, faktor-faktor masalah di lambung, itu bisa kita bantu sama obat. Jadi mungkin dia minum obat mualnya atau obat muntahnya sedikit lebih panjang. Bisa sampai 4 bulan atau 5 bulan. Sambil tetap menjaga makanan. Nah, faktor psikis ini yang sulit.
Karena faktor psikis ini nggak nampak gitu loh. Ya kan, kayak Intan, saya bilang, Intan kamu gimana? Stres nggak? Oh, enggak kok dok, fine-fine aja. Tapi ternyata ada sesuatu di kepala kamu, entah mikir ini, mikir itu, mikir pekerjaan, mikir keluarga, mikir macam-macam. Nah, itu. Nah, jadi yang bisa diatasi adalah oleh si pasien itu sendiri faktor psikis tentunya. Dia harus menjaga mindset-nya dia. Nah, mindset ini nggak gampang ngomongin, Intan. Ada orang dengan berbagai macam cara, baca buku-buku, ada yang agama Islam ngaji, zikir, yang agama lain mungkin baca Alkitab, ada yang nonton film drama Korea, ada yang nonton apa-apa, pokoknya mengalihkan itu dia. Nah, yang paling bagus tentunya hal-hal yang positif ya. Jadi hal-hal yang positif itu tentunya biasanya yang erat kaitannya sama urusan psikologi atau urusan spiritual. Jadi dia harus kalau apa ya, mungkin saya kasih contoh dalam agama Islam ya, yang saya pahami, kita mempertinggi rasa bersyukur kita, ya kan? Bersyukur sudah hamil, bersyukur sampai sekarang anaknya dokter bilang sehat, bersyukur nih suami ada, bersyukur bisa makan, kayak gitu-gitu dulu tuh. Iya. Karena masalah psikis itu tidak bisa dengan obat, susah. Jadi harus dengan cara begitu. Dan banyak biasanya mual muntah yang udah terjadi setelah trimester ketiga, itu juga ada kaitannya sama masalah psikis. Karena kan secara teori, kenapa sih orang mual di trimester pertama atau hingga 4 bulan? Karena hormon kehamilan atau beta HCG itu agak tinggi levelnya di 3-4 bulan pertama itu. Setelah itu dia kembali menjadi stabil. Jadi mestinya mual muntahnya sudah turun, tetapi kok orang ini masih mual? Ya mungkin ada sesuatunya, mungkin ada masalah lambungnya, dokter obati. Udah obati lambungnya kok masih mual? Jangan-jangan ada pikiran-pikirannya yang bikin dia seperti itu, naik stres, asam lambung naik. Nah, itu harus diatasi dari awal, dari trimester 1. Nah, beda lagi, Intan, mual itu terjadi di trimester 3. Ada beberapa ibu-ibu, habis makan trimester 3, malah mual, malah mau muntah. Kenapa? Karena bayinya udah gede, kadang-kadang bayi gerak ketendang lambungnya si ibu. Iya. Jadi makanya juga biasanya kita sarankan jangan terlalu penuh, karena kalau lambungnya terlalu penuh, ketendang, nanti reaksinya bisa tiba-tiba kayak pengen muntah gitu. Makanya orang makan banyak tuh istilahnya begah gitu ya. Kalau kita makan, kita nafsu banget, makan sampai nama-nama kan kadang-kadang tuh begah tuh. Sampai napas juga susah. Nah, ibu hamil jangan seperti itu. Mendingan dia makan secukupnya aja. Nanti kalau lapar tinggal tambah dikit gitu loh. Supaya itu juga kalau sudah trimester 3 karena rahim udah makin besar, bayinya gerak nendang sana sini, gerak sana sini, kena tuh lambung ibunya, kena gerakan anaknya dari dalam rahim, dia nggak gampang untuk mual atau bahkan muntah. Seperti itu. Oke, makasih dok infonya. Nah, tadi kan kita dari tadi bahas tentang nutrisi kayak karbohidrat dan lain-lain. Nah, kalau cairan sendiri dok, kan tadi dokter juga udah sempat bilang nih, dan saya juga sih minum air putih tuh rasanya gak enak, dan banyak banget sih mams teman bumi luar sana juga susah nih minum air putih. Nah, sebenarnya kita kalau kekurangan cairan justru bahaya juga kan buat janin. Nah, itu ada nggak sih dok substitusi ya? Substitusi nggak mungkin sih ya, tapi maksudnya disiasatin nih, kalau nggak bisa air putih gimana dong? Tadi katanya teh manis kurang bagus, yang manis-manis kurang bagus. Nah, bisa diganti apa tuh dok si air putih? Sebelum saya masuk ke sana, saya mau jelaskan sedikit ya. Boleh. Kadang-kadang tuh dulu saya pernah waktu masih zaman sekolah, ada guru saya periksa pasien, kemudian guru saya ini ngomong sama ibunya, sama pasiennya, ini kamu punya berat janin agak kurang nih. Terus pasien tuh nanya, jadi gimana dok? Saya harus makan es krim ya, yang manis-manis ya? Guru saya bilang boleh, tapi nggak usah berlebihan. Yang penting kamu minum air yang cukup. Oh gitu ya? Iya, kamu minum air yang cukup. Terus pasien itu keluar. Terus saya penasaran ya, kenapa ya? Terus saya tanya, kenapa sih? Sama waktu pasien udah keluar, saya tanya sama guru saya, dok, kenapa dok ya? Minum air banyak, maksudnya ke peningkatan berat badan. Nah, ini saya mau share di sini. Dengan kita minum air yang cukup, mau kita hamil ataupun tidak hamil, maka kerja badan kita, kerja organ-organ kita, dan termasuk usus, organ saluran pencernaan, itu akan maksimal. Jadi usus akan dapat bekerja maksimal, menyerap cairan-cairan atau makanan, sumber makanan yang kita makan itu dengan maksimal, darah kita bagus, sehingga aliran darah itu lancar, yang membawa nutrisi yang diserap di usus juga bagus, sampai ke bayi pun bagus. Akhirnya bayinya mendapat lebih optimal tuh dia pertumbuhannya. Makanya cairan ini penting. Nah, bagaimana nih, balik ke pertanyaan Intan, kalau saya susah minum nih karena rasa pahit. Nah, biasanya
kalau saya nih, tips dari saya suka menyarankan diberikan pemanis sedikit. Bisa madu, bisa sirup, bisa gula sedikit. Sedikit. Inti sedikit itu artinya apa? Ketika kita minum langsung, kita nggak terlalu rasa manis. Tetapi ada yang namanya aftertaste. Aftertaste itu apa bahasa Indonesia-nya? Kalau di ujung lidah lah. Kita ada sisa-sisa rasa di lidah ya abis itu. Jadi kita kayak berciap agak sedikit, agak manis ya. Nah, itu boleh. Untuk apa? Untuk ngelawan si lambung itu aja dulu. Tetapi harus disadari, ini kan paling lama biasanya di 2-3 bulan pertama gitu loh. Jangan makin banyak. Jadi yang harus hati-hati tuh kalau kita rasa, wah saya minum teh manis udah enak nih, terus saya minum, itu bahaya juga. Itu nggak oke juga, karena nanti akan ke bawah terus. Ini untuk menyiasati, supaya tidak kekurangan cairan. Karena kalau kekurangan cairan, selain tadi saya bilang, efeknya ke bayi, bisa juga ke ibu itu sendiri. Contohnya apa? Dia konstipasi, dia susah BAB. Karena dia susah BAB, dia udah 4-5 hari nggak BAB, dia paksain ngeden, akhirnya dia muncul ambeien. Makin gede, kehamilan makin besar, pembuluh darah makin besar, susah lahiran normal. Ya kan? Jadi efeknya tuh bisa ke sana, makanya cairan itu penting. Nah, kita menyiasati dengan salah satunya kalau dari saya seperti itu tadi, dengan minum air, dan airnya tidak harus hangat ya, harus dingin. Yang mana yang disuka aja. Kalau Intan nih suka, aduh dok, saya nggak suka minum air hangat, saya malah lebih ini kalau minum air dingin, boleh. Dan mitos yang mengatakan kalau minum air dingin atau air pakai es batu itu bayinya besar, itu mitos. Seperti itu. Itu mitos doang ya dok? Saya soalnya harus pakai es banget nih sekarang. Ya, nggak apa-apa. Jadi ada orang memang lebih suka es, ada yang sebaliknya loh. Ada yang sukanya air hangat. Iya, betul. Seperti itu. Kalau misalkan kayak diganti buah gitu, bisa nggak dok? Misalkan kayak buah yang juicy gitu ya, banyak cairannya. Ya, mungkin dia bisa lebih makan. Tapi tentunya tidak akan sebanyak air yang kita minum ya. Nah, buah yang kita bikin jus gitu ya, yang kita jus, kita blender lah gitu ya. Itu memang kekurangannya seratnya agak kurang, tetapi setidaknya sumber cairan bisa kita dapat di situ kan, karena kan bikin buah tuh bisa kadang-kadang ditambah air sedikit ya kan, supaya dia sedikit lebih encer. Jadi kita minum buah itu juga bisa salah satu cara sih. Menurut saya itu boleh-boleh aja. Jadi mana yang dia suka, yang penting jangan sampai salah pilih buah ya. Tiba-tiba ngambil jeruk, mangga, stroberi ya, asem ya, susah juga ya. Nanti beban lambungnya makin naik. Karena asamnya itu. Mungkin kalau sedikit nggak apa-apa Intan. Tetapi jangan berlebihan. Jadi jangan sampai juga jadi asam banget. Umpamanya jus jeruk tetapi asam banget ya percuma. Ya kan lagi mual, dia mungkin telan bisa kan. Tapi lama-lama ya nggak enak lambungnya dia. Dan bisa-bisa dia muntah. Dok, kalau air kelapa gimana dok? Kok kayaknya ada mitos, nggak tahu sih mitos atau apa, tapi banyak banget orang yang bilang kalau misalnya trimester awal jangan minum air kelapa, katanya nggak baik gitu. Emang nggak baik beneran dok? Air kelapa yang saya tahu itu tinggi akan antioksidan, ya kan? Jadi itu baik. Bahkan adik saya kebetulan dokter kulit ya, dia suka bilang kalau mau apa minum air kelapa. Memang air kelapa itu bagus. Air kelapa itu mengenyangkan. Air kelapa itu ya hampir semua orang suka gitu ya. Jadi kalau bagi saya tidak ada masalah minum air kelapa itu, selama jumlahnya juga yang wajar ya. Iya, nggak segalon juga sih dok. Ya kan nggak mungkin kita tidak mungkin kita makan sesuatu yang berlebihan, kan pasti badan kita nolak. Secara teori seperti gitu, apalagi orang hamil, ya kan nggak mungkin dia akan makan yang berlebihan gitu. Dia air kelapa menurut saya boleh-boleh aja. Oke, jadi aman ya dok. Soalnya saya juga kemarin soal mau minum air kelapa, kayaknya ada yang bilang jangan semester 1 jangan, nanti kalau udah 7 bulan aja gitu. Jangan karena apa tuh ya? Nggak tahu, katanya nanti panas atau apa, katanya sama kayak nanas gitu. Padahal nanas juga sebenarnya nggak apa-apa ya. Kalau nanas itu karena asamnya ya. Oh, karena asam. Sebenarnya nanas itu bagus, cuman kalau terlalu asam dan berlebihan jangan. Jadi intinya gini Intan. Kalau orang hamil bukan orang sakit. Jadi apapun boleh dia konsumsi. Nah, cuman kadang-kadang yang kita bahas ini bagi sekelompok orang yang mungkin ada keluhan. Contohnya dia mual. Mual pun beda-beda lagi. Ada mual ringan, ada mual yang berat. Kalau mual ringan ya boleh makan asam dikit nggak apa-apa. Ya nanas itu kan banyak vitaminnya juga di situ.
Cuman kalau mualnya berat ya jangan. Kalau dia mualnya berat, saya kasih contoh seperti kayak istri saya dulu, ya itu tidak disarankan untuk konsumsi yang terlalu asam, terlalu pedas begitu ya jangan. Jadi cari makanan atau minuman yang aman-aman aja ya buat lambung Lebih bagus juga. lebih bagus begitu sampai kita melewati paling tidak di 3-4 bulan pertama. Jadi kita punya kadar hormon kehamilan sudah mulai normal, mual muntah sudah mulai berkurang, dia lebih nyaman tentunya makannya kan. Seperti itu. Oke. Nah, kalau dari dokter Dara sendiri punya tips nggak atau pola makan khusus nih tiap trimester? Apakah sebenarnya beda tiap trimester? Kayaknya trimester 1 kamu bagusnya makan ini, trimester 2 ini, trimester 3 banyakin ini. Nah, itu ada nggak sih atau sebenarnya semua sama aja? Tiap kehamilan tuh sepanjang kehamilan sama aja. Oke. Jadi pertanyaan ini sangat berkaitan terhadap bagaimana si pasien itu, bagaimana status gizinya, bagaimana kondisi dia pada saat itu, dan bagaimana ya ini pasien kan ada manja-manjanya ya, ada yang mau ini, ada yang nggak mau ini, ada yang macam-macam. Tetapi kalau kita bicara rata-rata, kalau saya menyarankan, pokoknya makanlah apa yang kamu bisa. Tetapi harus diingat, makanan itu ada karbohidrat, ada protein, lemak, fiber ya, sayur-sayuran. Nah, utama itu biasanya karbohidrat dan protein. Kalau bisa, mulai membiasakan banyakin proteinnya. Karbohidratnya dikurangin. Sesekali, dok, makan nasi Padang, gimana nih dok? Ya cobalah nasinya separohnya. Jadi, contohnya gini lah. Saya kasih contoh nasi Padang lah. Kita di Indonesia, makan nasi Padang, nasinya banyak, rendangnya ada 1 potong, sama sayur-sayuran gitu ya. Coba kalau perlu rendangnya 2 potong, atau makan ayam bakar gitu. Ayamnya 2 atau 3, tapi nasinya sedikit. Di mindset kita, makan nasi Padang tuh nggak wajar, makan nasi dikit, ayam 3. Iya kan? Di mindset kita, karena di Indonesia begitu. Tapi kalau kita lihat makanan-makanan barat lah, makan steak, itu kan banyakkan dagingnya, proteinnya dibandingkan kentangnya. Iya kan? Kita makan kentang kan cuma sedikit, tidak sebanyak daging. Makanya kadang-kadang saya dulu lihat ada orang makan Indonesia makan steak dia pakai nasi juga karena dia anggap kentangnya kurang nendang ya. Tapi artinya makan mie aja pakai nasi dok. Nah, itu makan kue tiaw ada orang pakai nasi itu. Jadi artinya apa? Kita memang udah terbiasa seperti itu. Tapi kita lihat yang benar tuh kayak gimana? Benar kan makan steak itu kan dagingnya daging 200 gram. Terus ada sayurnya, terus ada kentangnya sedikit. Itu yang benar. Artinya lebih banyak proteinnya. Nah, kita bisa rubah itu, bukan berarti orang harus makan steak ya. Tetapi dia makan apa umpamanya? Dia makan sate ayam, ya kan? Ya satenya banyakin, kalau perlu 20 tusuk tuh satenya. Nasinya sedikit aja atau lontongnya sedikit aja. Nah, memang kekurangannya apa? Ya mungkin barangkali ya pada sebagian orang tentunya akan lebih boros. Karena biar nggak bisa tertutup kemungkinan, kita kan negara berkembang. Orang makan nasi banyak dan segala macam itu juga kadang-kadang kaitannya kan sama isi dompet dong tentunya. Nah, kita bisa mengakali. Jadi bukan berarti harus makan ayamnya 3 ekor ya. Nanti suaminya makan apa kalau dia makan ayam 3 potong gitu kan? Makan nasi doang. Nah, jadi kan bisa tambahin sayur atau tempe-tempean. Ya gitu, itu kan sumber protein juga. Jadi makan tempe 2, tahu 2, mungkin ayamnya 1, tapi ada sayur. Jadi kayak gitu-gitunya dibanyakin gitu loh. Nah, tempenya gimana nih dok supaya sehat? Mau dibikin tempe bacem kah apa? Itu juga mungkin lebih bagus. Tapi saya cuma suka digoreng, ya udahlah goreng sedikit juga nggak apa-apa. Yang penting asal dia sehat. Ini kita berbicara secara umum nih Intan. Beda lagi nanti kalau pasien kita tiba-tiba ada kolesterolnya, ada apa ya, penanganannya itu kan kasus per kasus. Tapi secara umum seperti itu. Banyakin makan proteinnya, kurangin karbohidratnya, dan jangan lupa serat. Serat itu untuk ganjel juga tuh sayur-sayuran tuh. Supaya nggak gampang lapar. Supaya kalau kita makan, kita rasa cukup. Kadang-kadang kan kita nambah nasi karena kita rasa kurang tuh kan, lambung saya masih kosong. Apalagi ibu hamil trimester 2 dan ketiga. Dia pasti akan ada anggapan, wah ini kan bukan cuma buat gue, buat anak gue juga. Wah, padahal anak dikambing hitamin, padahal nanti dia yang jadi tambah besar kayak balon. Nah, itu yang kita hindari. Kita hindari supaya kalau bisa kehamilan itu nyaman dan sehat tentunya. Sehat seperti yang di pertanyaan awal kita tadi. Kalau bisa peningkatan berat badannya tidak sampai membuat dia muncul penyakit-penyakit lain. Kan bisa juga orang hamil itu jadi diabetes, hamil bisa kencing hipertensi. Hipertensi. Karena itu tadi semuanya.
tadi kan apa namanya si apa namanya si makanan itu harus ada serat. Nah, selain dari sayuran tuh bisa didapat dari mana lagi, dan sayurannya tuh harus yang matang atau enggak sih Dok kalau orang hamil? Iya, jadi serat itu kan kurang lebih dari sayur dan buah ya. Sayur dan buah. Ada sekelompok ibu hamil susah makan sayur. Dan kalau di pasien saya lumayan banyak tuh. Dia susah makan sayur. Dia cuma bisanya buah. Silahkan makan buah. Nah, memang kadang-kadang yang harus disadari, makan buah langsung sama di jus tuh beda kadar seratnya. Jadi kalau di jus kadar seratnya mungkin sedikit berkurang ya. Tapi minimal makan dulu. Bagi saya selalu yang penting dia bisa makan dulu dan kemudian kita perbaikin sedikit-sedikit. Jadi jangan dari awal sudah nggak boleh gini, nanti itu jadi beban sekali lagi. Nah, betul. Kalau berbicara makan sayur, yang terbaik biasanya kalau bisa tuh sayur yang sudah dimasak. Contohnya nih, contoh langsungnya. Ada gado-gado, ada karedok. Tahu ya, karedok itu makanan Betawi ya. Itu kan mentah. Dikasih apa? Saus kacang juga ya kalau nggak salah kan karedok ya. Sama gado-gado kan juga. Sama kayak gado-gado, cuman bedanya dia mentah. Karedok kan. Ada orang merasa enak. Saya juga pertama kali dikasih karedok, enak juga ya walaupun mentah, tapi ada juga sensasi enaknya dibandingkan gado-gado. Gado-gado itu kayak udah agak lebih layu gitu kan sayurannya. Tetapi kalau untuk orang hamil, karena kan kita menghindari adanya parasit toksoplasma nih. Parasit toksoplasma ini kan salah satu kemungkinan penularan ke manusia tuh kalau ada si parasit itu dari kotoran kucing di sayur-sayuran yang kurang bersih dibersihkan, kita makan masuk di badan kita. Nah, untuk meminimalisir itu salah satunya kalau bisa makanan itu jangan yang mentah, kalau bisa. Seperti itu. Makanya lebih disarankan untuk makan yang sudah dimasak atau direbus. Untuk sementara dulu, nanti kan setelah tidak seumur hidup kan seperti ini, nanti habis melahirkan ya boleh lagi, pengen makan karedok ya boleh-boleh aja, pengen makan lalapan ya juga boleh-boleh aja gitu. Oh, berarti lalapan juga nggak boleh ya? Sementara ya, karena lalapan itu kan mentah ya. Jadi kan kalau bicara mentah ini kita bingung nih, boleh nggak boleh sebenarnya. Bagus-bagus aja makanan raw mentah itu kan juga bagus sebenarnya tuh. Cuman untuk orang hamil kan kita harus mempertimbangkan antara baik buruknya nanti mana yang lebih baik. Ya barangkali mungkin makanan mentah itu makanan matang itu masih lebih baik untuk kondisi ibu hamil. Oke. Nah, kalau seafood gimana Dok? Kalau kan kita butuh protein di seafood juga kita bisa dapat. Nah, kalau trimester awal gitu makan seafood masih aman nggak sih Dok? Seafood yang tinggi protein salah satunya itu di ikan. Di ikan laut ya. Jadi kalau seafood di udang, kepiting, kerang, cumi-cumi ya mungkin ada tapi nggak terlalu banyak. Nggak sebanyak di ikan. Dan harus disadari selain ikan kadar kolesterol ataupun kalorinya lumayan tinggi tuh, kayak makan cumi, ya kan, makan udang, kepiting ya juga harus hati-hati. Nah, tapi sekali lagi Intan, asal makannya tuh wajar, tuh nggak ada masalah. Karena sekali lagi orang hamil ini bukan orang sakit, kecuali kalau dia sudah hamil dengan ada kolesterol, hamil dengan ada asam urat sebelumnya, ya itu memang harus diwaspadai gitu ya. Tapi kalau dia normal-normal aja dia makan udang. Kalau udangnya gede ya mungkin satu, kalau udangnya kecil mungkin beberapa potong apa. Cuman kalau bisa memilih, banyakin lah makan ikan laut karena ikan laut itu sudah tinggi sumber DHA-nya, EPA-nya, ya kan. Makanya dulu waktu saya tugas di Indonesia Timur ya, jarang tuh kita kasih vitamin-vitamin kayak di sini yang ada minyak ikan, omega 3, DHA, karena orang di sana sarapan sampai makan malam pasti ada menu ikan. Waktu tugas di daerah Indonesia Timur, dari makan pagi sampai makan malam pasti ada menu ikan. Jadi bisa dikira-kira mungkin kebutuhan itunya lebih tercukupi dibandingkan kita di Jawa atau di Jakarta gitu loh. Tapi ikan laut juga kan ada yang merkurinya tinggi bukan Dok, ya kalau ikan laut dalam gitu. Ya betul. Itu memang kalau ikan laut kekurangannya salah satunya berbicara merkuri ya. Cuman merkuri itu kan di ikan laut dalam dan itu juga sulit tuh kita ketahui, kecuali kalau dari pemerintah sudah ada kasih warning nih. Di perairan ini tidak boleh dulu orang mancing karena kadar merkurinya tinggi. Tetapi selama itu tidak ada, bagi saya tidak ada masalah gitu loh. Karena apapun yang kita makan itu pasti ada plus minusnya gitu ya. Nah, sekali lagi kalau kita makan ikan pun, saya nggak tahu ya, tetapi kalau di Jakarta jarang saya ngeliat ada orang makan ikan satu ekor sendiri. Jarang tuh.
Tapi kalau waktu saya dulu di Gorontalo, di Sulawesi, ya 1 orang 1 ekor. Nah, kalau kayak di sini kita makan cuman, kalaupun 1 ekor tapi kecil juga nggak ada masalah, Intan. Oke. Dan belum tentu setiap ikan itu ada merkurinya. Itu juga kan. Oke, berarti kalau seafood yang kayak tadi kerang, cumi gitu sebenarnya kalau nggak perlu amat, nggak usah kali ya untuk bisa diganti Bukan nggak perlu amat. Jadi gini, sekali lagi, Tan, kadang-kadang ada orang hamil, itu dia craving, kayak tadi bahasa kamu. Betul, dia betul, pengen. Betul. Dia pengen makan contohnya nih, kerang saus Padang. Ya kan? Nah, dia pengen tuh. Kalau lagi nggak muntah-muntah, nggak apa, boleh. Atau kalau muntah-muntah paling dibilangin kurangin pedesnya dikit. Jadi minimal ada rasa-rasanya. Spicy dikit. Apalagi kalau dia udah nggak muntah, trimester 2, saya pengen makan di restoran ini, gini-gini. Boleh. Nggak ada masalah. Nah, cuman memang tidak berlebihan. Jadi kayak dia makan tuh jangan sampai 1 piring kerang dia sendiri ya. Kita agak khawatir juga gitu ya. Jadi, saya pengen tuh dok, tapi belum bisa kayaknya. Ya kalau masih, tapi kalau Intan udah lewat trimester 3, makan dikit boleh lah. Karena apa ya? Makan itu bagi saya itu memperbaiki mood, gitu loh. Makanya orang tuh kalau mau makan, ada istilah wiskul, wisata kuliner. Jadi wisata itu bukan cuma jalan-jalan lihat mata, tapi mulut juga dimanjain gitu ya. Kenapa ada istilah wiskul? Karena itu bikin nyaman. Kita nyaman gitu. Kita besok kita mau makan ini ke sini, kita happy kayak seakan-akan besok kita mau ke Amerika ya, besok minggu depan kita udah mau ke Inggris ya, mau jalan-jalan kan kita seneng tuh. Makan pun seperti itu. Cuman memang harus pinter-pinter lah kita memilih, pinter-pinter kita mengatur supaya nggak berlebihan. Dan juga supaya kehamilan ini nyaman, Intan. Karena kalau semua nggak boleh, kasihan nanti ibu hamilnya. Gitu loh. Oke, dok, ini satu lagi nih pertanyaan tentang makanan juga. Ini mungkin pro kontra sih, maksudnya beberapa public figure atau moms di luar sana kan juga memang aslinya tadinya vegan nih. Nah itu sebenarnya masih boleh nggak sih dilanjutin dok kalau lagi hamil? Vegan itu adalah suatu, bukan cuma gaya hidup, tetapi ada juga karena berkaitan sama agama ya. Kayak yang saya tahu beberapa agama Buddha tuh vegan. Ada beberapa orang Hindu tuh vegan. Bahkan ada juga yang orang yang bukan beragama Buddha dan Hindu, contohnya orang yang beragama Islam, dia mungkin juga vegan. Tapi vegannya mungkin dengan alasan yang bukan urusan agama. Nah, kalau yang urusan agama ini kan nggak mungkin kita ganggu-gugat. Iya kan? Nggak mungkin dong kita ganggu-gugat. Kecuali kalau momennya yang ada orang dia bukan karena alasan agama, mungkin dia cuma karena pengen badannya lebih enak aja gitu kan. Ada orang kayak gitu. Saya selama nggak makan daging tuh kulit saya lebih bagus tuh. Biasanya saya ada jerawat-jerawat di belakang saya, dok. Kok sekarang jadi lebih mulus ya? Jadi badan saya lebih enteng, lebih enak. Nah, memang biasanya orang-orang yang vegan ini dia akan cenderung kekurangan zat besi. Bisa saja dia agak sedikit anemia. Nah, cuma itu bisa diakali. Kita bisa memberikan suplementasi yang lain. Gitu loh. Jadi kalau vegan itu bagi saya itu bukan kendala. Karena vegan zaman sekarang itu tidak seperti yang kayak kita tahu, orang awam tahu vegan ya. Vegan itu luar biasa makanan-makanannya juga gitu loh. Mungkin Intan kalau belum pernah makan makanan vegan, itu kadang-kadang cukup itu sudah itu ada ilmu tersendirinya di dalam ilmu gizi. Asalkan itu tercukupi, tidak ada masalah. Jadi bukan berarti vegan itu menjadi hambatan buat orang yang hamil. Jadi nggak apa-apa ya dok, tapi asal ditambahin suplemen mungkin yang kira-kira kurang tidak dapat nih dari makanan vegan, kita bisa ganti dari suplemen gitu ya dok? Biasanya itu kan dokter kan asal periksa lab, bisa juga dilihat dari situnya. Kalau dia sudah ada tanda-tanda anemia dari awal ya sudah bisa diantisipasi dengan bentuk yang lain. Jadi bukan untuk membatalkan vegannya itu, untuk melarang pola hidup vegannya itu, seperti itu. Oke, nih dok, pertanyaan terakhir nih dok. Kan mungkin kita bahkan dapat asam folat, dapat nutrisi lain selain dari makanan, dari vitamin juga. Nah, kadang juga kita ada tambahin nih susu ibu hamil. Nah, sebenarnya itu perlu nggak sih atau malah jadi bikin gendut atau gimana dok? Kalau kita sebenarnya makannya udah oke nih gitu. Jadi orang hamil itu perlu yang namanya suplemen untuk memperlengkap nutrisi yang dia makan. Yang dia makan sehari-hari kan rata-rata tuh makronutrisi. Nah, tapi orang hamil juga perlu beberapa mikronutrisi yang bisa dia dapatkan
dari suplemen atau orang awam bilang vitamin ibu hamil, atau suplemen itu dalam bentuk susu ibu hamil. Dua-duanya boleh-boleh aja. Nah, ada kelebihan, ada kekurangannya. Kalau contohnya yang pil lebih praktis, kalau susu harus dibuat. Susu lumayan ngenyengin nih, lumayan lah pagi-pagi atau kalau malam sebelum tidur supaya nggak kosong-kosong banget lambungnya, minum susu lumayan berisi itu lambung dibandingkan kalau kita cuma minum pil. Jadi bagi saya itu bisa di-combine. Mana yang dia suka. Memang biasanya dokter lebih banyak kasih dalam bentuk suplemen dalam bentuk kayak vitamin hamil ya, karena lebih praktis. Yeah. Tapi kalau ada orang susah nelen, dia mau ganti dengan susu ya boleh-boleh aja. Seperti itu. Nah, satu hal juga, kalau dia sudah agak sedikit overweight nih, nah itu harus hati-hati tuh minum susunya tuh. Apakah susunya diganti dengan bentuk vitamin dulu, atau bagaimana. Kan kadang-kadang ada susu itu biar bagaimana kan lebih tinggi ininya ya, kalorinya. Kecuali saya nggak tahu tuh apakah ada yang sugar free atau fat free, saya kurang tahu. Tapi umumnya mungkin enggak tuh. Jadi kalau untuk orang yang sudah cenderung overweight agak berlebihan, mungkin susunya agak sedikit dikurangi, dia bisa ganti dengan suplemen dalam bentuk vitamin. Oke deh dok. Dok, nggak kerasa nih kita kayaknya waktunya udah hampir habis. Makasih nih dok untuk pemaparannya hari ini. Nah, bagi Mams yang belum terjawab, mungkin bisa pantengin terus Instagram Teman Bumil atau YouTube Gue Sehat. Karena kita juga sering kok kasih info menarik dan edukatif di sana. Jadi jangan lupa untuk di-follow juga sosial medianya. Nah dok, ini terakhir nih dok, ada closing statement nggak dok buat ibu-ibu Teman Bumil, buat Mams Teman Bumil yang mungkin lagi hamil, yang lagi berat badannya mungkin naik terus nih, kira-kira harus waspada kalau berat badannya naik berapa nih dok? Ada closing statement nggak? Oke, jadi rata-rata mungkin problemnya perempuan hamil itu peningkatan berat badan, jarang berat badan turun ya. Dan memang secara wajar orang hamil itu pasti ada peningkatan berat badan. Nah, dan jangan menganggap peningkatan berat badan ini menjadi momok. Justru harus bersyukur. Makanya itu tadi saya bilang tumbuhkan rasa syukur itu ya. Syukur. Cuma kan syukur ini harus ada ilmunya, jadi jangan bodoh-bodoh gitu loh. Nah, artinya apa? Ketika ada peningkatan berat badan, tadi kita sudah ada acuannya dari indeks massa tubuh dan naiknya seberapa banyak. Kalau rata-rata kalau berat badan normal dia naik sekitar 14 sampai 16 kg. Nah, gimana kalau udah berlebihan atau sudah mulai agak berlebihan? Batasi makan bukan untuk tidak makan, tetapi pilihlah apa yang dimakan itu. Jadi bukan berarti, saya nggak makan siang, atau saya nggak makan malam. Tetap makan sarapan, makan siang, makan malam. Cuman mungkin karbohidratnya dikurangin, yang manis-manisnya dikurangin, seperti itu. Jadi jangan kita ikutin semua tuh apa yang kita mau. Nah, sesekali kita tirulah para binaragawan, Adera ICS gitu ya. Dia ada cheating day. Weekend dia mau makan minum boba, dia mau minum apa yang manis es krim, dan segala macam, boleh weekend. Tapi hari lain, mulai agak dikurangin sedikit. Jadi biar kehamilannya tetap optimal, tidak menderita, tetapi juga tetap sehat. Gitu. Oke, siap. Dokter Dara, makasih loh atas waktunya, dok. Sama-sama, Intan. Semoga sehat-sehat ya, Intan. Dan kehamilannya. Iya, makasih, dok. Sehat-sehat juga untuk Mams yang lagi nonton nih. Jadi demikian rangkaian acara pada hari ini. Semoga informasi yang didapatkan dari Dokter Dara hari ini dapat bermanfaat ya untuk Mams semua. Terima kasih juga nih sekali lagi untuk Dokter Dara yang udah meluangkan waktu, dan terima kasih juga untuk para Mams yang udah bersedia nonton dan ikutan YouTube malam hari ini. Saya atas nama Teman Bumil mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada yang kurang-kurang. Sampai jumpa lagi di live event berikutnya. Assalamualaikum.